Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Hidayah News yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkap. Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik keras Presiden Joko Widodo yang dinilai hanya memikirkan kepentingan putranya Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Rocky menilai Jokowi tidak peduli dengan keadilan sosial dan Papua. Dalam video di kanal YouTube-nya, Rocky pun mengatakan bahwa Jokowi telah mengarahkan pada politik nasional pada pilihannya, yaitu sang anak. Gibran itu harus diasuh sendiri melalui jaringan yang masih dia miliki, kata Rocky Gerung. Benarkah pernyataan yang dilontarkan Rocky Gerung? Apakah Jokowi hanya mementingkan keluarganya? Apakah tindakan Jokowi yang memberikan kode dukungan kepada Gibran? Apakah tindakan Jokowi melanggar etika dan bisa dipersoalkan hukum? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institute, Bung Rocky juga. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anggi. Kabar baik, Bung Rocky? Alhamdulillah, kabar baik dan walafiat. Semoga Alhamdulillah. Amin. Juga pemirsa setia kita ya, Bung Rocky. Dan amin, amin. kali ini ya terkait cuitan ataupun celotehan Bung Rocky Gerung terhadap kritikan Jokowi yang dinilai hanya mementingkan sang anak Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres tahun ini. Bagaimana tanggapan Anda atas pernyataan yang dilontarkan Bung Rocky Gerung ini, Bung Rocky? Ya, saya pikir pernyataan Bung Rocky Gerung ini hanya sekedar mengkonfirmasi fakta, bukan pernyataan yang luar biasa, karena faktanya memang demikian kan gitu kira-kira. Kalau kita lihat bagaimana kenyataannya bahwa memang dari awal Pak Jokowi mendeklarasikan dirinya bahwa akan melakukan cawe-cawe politik. Nah, gitu. Cuma awalnya kan kita tidak tahu cawe-cawe politiknya itu kepada siapa. Apakah demi bangsa dan negara atau demi kepentingan kelompoknya atau bahkan demi keluarganya. Ternyata terjawab kan setelah majunya putra mahkota atau anaknya sendiri, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Itu menunjukkan bahwa cawe-cawe politiknya itu terkonfirmasi akhirnya bahwa yang dimaksud cawe-cawe politik itu adalah untuk keluarganya. Jadi bukan demi bangsa dan negara, bukan demi ya Indonesia yang lebih baik. Dan kalau kita lihat itu sudah dibuktikan bahwa memang sebenarnya Pak Jokowi sebagai bapak yang baik bagi anaknya tentunya gitu. Sebagai apa ayah yang baik bagi Gibran. Akhirnya dengan posisi seperti itu, sebenarnya kita bisa maklumi bahwa tidak ada seorang ayah yang ingin menjerumuskan anaknya. Minimal dia membantu dengan yang dia bisa bantu. Kebetulan dalam posisi sekarang masih presiden. Nah ini yang menurut saya sangat berbahaya karena kalau sebagai presiden dia bisa membantu dengan berbagai cara itu, dengan posisi itu bisa melakukan abuse of power dan tentu tidak bisa dilakukan oleh orang lain yang tidak berkuasa. Dan sini letak krusialnya di situ. Jadi anaknya bisa mendapatkan berbagai keistimewaan hanya karena posisi bapaknya masih sebagai presiden dan masih berkuasa. Seandainya dia sudah tidak berkuasa, misalnya seperti SBY, kemudian AHY maju, saya pikir itu hal yang lain. Tetapi ketika Pak Jokowi masih berkuasa dan anaknya didorong maju, nah ini akan ada konflik of interest. Bapak yang mana sih kalau melihat anaknya lagi berusaha tidak dibantu? Kira-kira begitulah. Apalagi apalagi itu diucapkan langsung oleh Pak Jokowi bahwa dia akan melakukan cawe-cawe politik. Bagi saya dulu tanda tanya cawe-cawe kepada siapa? Ternyata akhirnya terjawab. Cawe-cawe politiknya adalah kepada keluarganya dan khususnya kepada anak. Saya pikir itulah yang kita sesalkan. Dan dengan begitu akhirnya kalaupun dia memikirkan pekerjaannya pasti memikirkan anaknya juga. Kalaupun dia memikirkan nasib bangsa ini salah satunya dia sedang memikirkan anaknya.
Dan sinilah terjadi konflik of interest, dan kalau saya pikir ucapan Pak Rocky Gerung itu sedikit banyak memang mengkonfirmasi fakta yang ada. Begitu, Bung Eki. Baik, dan juga terkait tadi yang Anda katakan cawe-cawe politik dan sekarang sudah terjawab gitu ya. Dan Jokowi juga memberikan kode dukungan terhadap sang anak. Bila demikian, apakah tindakan Jokowi melanggar etika dan bisa dipersoalkan secara hukum, Bung Rocky? Ya, sebenarnya posisi yang paling krusial adalah posisi sebagai penguasa itu. Dan kan kita menuntut semua aparat harus netral. Baik TNI, Polri, Gubernur, Bupati, semua diwajibkan netral. Tidak memberikan dukungan kepada salah satu pasangan atau kontestan capres yang sedang bertarung. Nah, fakta yang terjadi, aturan itu sudah ada, tetapi kan kalau kita bilang tadi Pak Rocky Gerung mengatakan ada sinyal, kode tertentu ketika waktu bagi-bagi apa namanya itu sepeda gitu. Ini memang saya nggak tahu lah, presiden kita hobinya bagi-bagi sepeda itu. Nah, saya pikir itulah persoalannya. Ketika memberikan kode tertentu, apalagi posisinya masih sebagai pejabat publik dan penguasa, sebetulnya terkena undang-undang untuk netralitas itu. Ya, padahal beliau sendiri kan yang berbicara, para pejabat harus netral, tidak boleh miring ke sana, miring ke sini, harus tegak lurus. Nah, ini persoalan menjadi contoh gitu. Nah, kalau contoh begitu itu memberikan legalitas kepada level pemimpin yang lain, bahwa kalau presiden saja bisa memberikan kode, mungkin yang lain juga bisa memberikan sinyal. Uh, Pertanda netralitasnya tidak nampak lagi, artinya tidak netral lagi. Dan itu sebenarnya secara uh, undang-undang mestinya bisa dipersoalkan. Tapi kan kita bisa maklumi, negara kita kan hukumnya itu kan tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan-kawan, dan tergantung kepada siapa yang berkuasa. Saya pikir kalaupun diadukan ke Bawaslu, diadukan kemana, saya pikir ya akan berlalu begitu saja, atau bahkan memberikan apa argumentasi lain. Sebagai contoh misalnya ketika apa Gibran dikategorikan membagi-bagikan susu di Car Free Day, di CFD misalnya, itu kan sebenarnya dilarang, nggak boleh ada ajang Car Free Day itu untuk sebagai ajang politik. Sebenarnya secara aturan kan dilarang. Ini kan faktanya dilakukan juga. Nah, sekarang kan kalau dilaporkan ke Bawaslu, diladukan apakah ditindaklanjuti atau tidak, itu jadi persoalan berikutnya. Kalaupun ditindaklanjuti terus vonis apa, sanksinya apa, apakah sanksi itu akan efektif atau tidak, itu juga jadi masalah. Saya pikir di sinilah letak krusialnya kenapa dan semua jadi persoalan, karena bapaknya masih berkuasa. Jadi kalaupun ada aparat yang berani-beraninya menegakkan hukum tanpa sesuai dengan arahan, bisa jadi dia yang akan dimutasi atau bisa jadi dia dapat masalah baru. Tapi itu persoalan di negeri kita selama ini. Ya. Baik, dan kemudian berarti apakah indikasi politik di Indonesia banyak terjadi di antara terah-terah politik saja gitu, dan apakah semacam ini seperti perebutan tahta besi ala Indonesia di Pilpres 2024 ini, Bung Roke? Ya sebenarnya kalau dari secara politik memang selalu ada terahnya ya. Saya itu membagi ya, hampir semua kontestan politik yang sedang bertarung ini punya terah sendiri. Gitu. Saya ingin memberikan contoh ya, semua punya terah kekuasaan, bahkan punya terah garis jalur kekuasaan dari masing-masing mantan presiden misalnya. Saya kasih contoh ya, terah politik Soekarno misalnya. Itu kan akhirnya dilanjutkan oleh anak-anaknya, baik Megawati maupun Puan cucunya. Ini kalau menurut saya ini adalah terah orde lama ini. Jadi itu terah itu akan dilanjutkan sebagai terah orde lama. Di terah orde baru kan ternyata dilanjutkan juga tuh. Ada yang masuk ke terah orde baru. Misalnya di Partai Golkar, di situ di Partai Gerindra ada Prabowo. Prabowo itu suka atau tidak suka, itu kan terah mantan mantu Presiden RI yang kedua, mantannya Pak Soeharto. Berarti terah orde baru yang dulu ada dilanjutkan oleh apa Pak Prabowo di situ. Saya pikir ini juga bagian dari terah politik, walaupun sudah berlalu dan sudah tidak lagi ada kekuasaan. Makanya saya bilang ini agak berbeda. Jadi kalau terahnya tetap ada lah. Orang yang pernah punya kekuasaan, dia pernah punya pengaruh,
dilanjutkan oleh orang-orang dekatnya, termasuk keluarganya. Itu yang saya bilang terah politik. Di terah politik Orde Baru ada Golkar, ada tokoh-tokoh tertentu yang sudah melanjutkan terus-menerus, termasuk sebagian politisi sekarang. Itu kan warisan terah Orde Baru, ada warisan terah Orde Lama, dan kalau kita lihat ada sebagian terah Orde Reformasi. Misalnya kalau kita bisa melihat Caimin yang suka atau tidak suka kan ponakannya Presiden RI juga tuh, Gus Dur dulu kan gitu kira-kira. Bahkan PKB itu kan yang membentuk Gus Dur dulu, partai PKB itu. Jadi kalau kita lihat ini bagian prah di masa Orde Reformasi atau Orem lah kalau kira saya bilang Orem. Itu yang muncul lah tokoh-tokoh seperti Caimin saya gitu ya. Jadi prah reformasi muncul, prah Orde Baru ada juga yang muncul, prah Orde Lama, prah Soekarno juga ada yang muncul. Itu yang bertarung di kancah politik. Walaupun mungkin di PDIP dia tidak punya kesempatan di periode ini untuk mendorong terah keluarganya Soekarno, misalnya Puan kan tidak masuk. Tapi kan terah politiknya ada, yaitu Ganjar yang didorong oleh PDIP. Jadi Megawati akhirnya menunjuk petugas baru yaitu Ganjar sebagai capres dari PDIP. Tapi itulah bagian dari terah politik. Sementara ada terah politik lain, mantan Presiden SBY juga punya anak yang juga menjadi ketua umum Partai Demokrat. Dan itu menurut saya bagian terah politik yang kebetulan di periode ini tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa mencapreskan dirinya atau mencawapreskan dirinya. Hampir sama nasibnya dengan Megawati, yang anaknya tidak bisa maju menjadi capres atau cawapres, itu Puan. Jadi ada dua putra dan putri mahkota mantan presiden dari terahnya masing-masing yang dalam kontestasi ini tidak maju sebagai capres atau cawapres, yaitu Puan dari terahnya Soekarno, dan itu terahnya Megawati, Pak AHY dari terahnya SB mantan presiden RI juga. Saya pikir kalau kita urut-urutkan akan demikian. Jadi itu kalau dibilang terah-terah politik yang bertarung dalam kontestasi politik, itu memang tidak bisa dihindari, dan memang mereka yang punya kekuasaan politik dulunya, dan akhirnya karena punya kekuasaan politik dulunya baik sebagai presiden maupun juga mantan presiden, ada sisa-sisa kekuasaannya yang kemudian itulah yang dimanfaatkan untuk dikapitalisasi menjadi kekuatan politik. Baik itu misalnya AHY punya ketua umum Partai Demokrat, maupun Puan di PDIP, maupun Caimin di PKB-nya. Tapi kan disitulah letak krusialnya, kita bilang Indonesia itu unik karena semua dihuni oleh terah politik, dan saya kira itu wajar saja dalam politik itu, apalagi dalam politik sekuler, selalu ingin mempertahankan kekuasaannya atau ingin memperpanjang kekuasaannya atau minimal mewariskan kekuasaannya kepada kerabat-kerabatnya. Saya pikir itu, Bung Enggi. Baik, dan juga tadi Anda singgung terkait sistem yang ada sekarang ini, dan apakah ini juga sistem demokrasi menyuburkan monopolisasi kekuatan politik oleh segelintir elit politik yang terhubung tadi ikatan keluarga di tingkat nasional maupun subnasional, sehingga penyebab yang mendasari terbentuknya politik dinasti di negara ini, Bung Rocky? Ya, saya pikir politik dinasti itu bisa tumbuh dan berkembang di semua sistem pemerintahan, baik itu sistem pemerintahan kerajaan atau autokrasi, maupun sistem pemerintahan demokrasi, maupun sistem pemerintahan khilafah, maupun sistem pemerintahan teokrasi. Semua itu bisa memberi ruang adanya tumbuh politik dinasti. Yang tentu yang paling legal dan paling kental itu sistem autokrasi. Disitulah politik dinasti itu begitu terasa kuatnya, karena dalam sistem autokrasi kan kekuasaan ada di satu orang, dan biasa dia menurunkan kekuasaan itu kepada putra mahkota atau garis keturunannya. Itulah sistem autokrasi. Ini yang diperbaiki oleh demokrasi. Ternyata demokrasi juga melahirkan praktek politik dinasti, karena dengan kekuasaan seorang kepala negara, kepala pemerintahan atau kepala daerah, dia punya kekuasaan atau kekuatan untuk mengkapitalisasi resource atau sumber daya politik yang ada di daerahnya ketika dia menjabat, sehingga bisa juga itu digunakan untuk membangun kekuatan politik bagi keluarganya pun anak keturunannya. Baik, kadang-kadang istrinya dijadikan kepala daerah, dia juga wakil rakyat, kemudian anaknya juga demikian. Jadi itulah dia bisa tumbuh baik di dalam sistem demokrasi maupun autokrasi.
Bahkan di dalam sistem khilafah pun bisa tumbuh politik dinasti itu. Sehingga kita kenal ada setelah Khulafaur Rasyidin muncullah beberapa dinasti, baik dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah dan seterusnya. Nah, ini contoh. Di teokrasi saya pikir tidak beda jauh, hampir sama dengan di otokrasi. Hanya karakternya saja dia agak berbeda dengan sedikit perbedaan pada otokrasi. Tapi intinya hampir semua sistem pemerintahan, baik otokrasi, demokrasi, khilafah maupun sistem teokrasi, itu pun semua bisa menjadi tempat untuk tumbuh berkembangnya praktek dinasti. Sehingga kalaupun ada praktek dinasti di masa-masa pemerintahan demokrasi, itu berarti tetap juga menggunakan sistem demokrasi, hanya praktek suksesi kepemimpinannya menggunakan politik dinasti. Demikian yang di masa khilafah, itu juga tetap sebagai sistem khilafah, hanya praktek suksesi kepemimpinannya menggunakan sistem dinasti. Tapi kan itulah yang membedakan bahwa dalam sistem demokrasi ini lebih bisa subur. Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi bisa membuat aturan atau undang-undang yang sebelumnya itu tidak memberi ruang, bisa dibuat aturan atau undang-undang yang bisa memberi ruang untuk keluarganya bisa berkompetisi. Itulah yang baru-baru diributkan oleh publik dengan dipraktekannya persyaratan seorang anak presiden yang mestinya usianya belum cukup, tapi dengan berbagai celah bisa diloloskan karena celah aturan atau undang-undangnya dalam sistem demokrasi itu masih bisa diotak-atik dan diberi ruang manusia untuk membuat aturan. Disitulah menurut saya letak krusialnya celah kelemahan terbesar dalam sistem demokrasi, memberikan kesempatan manusia untuk membuat hukum yang menentukan benar salah, baik buruk, boleh dan tidak, itu diserahkan kepada manusia. Sehingga aturan itu bisa dibuat dan diubah kapan saja sesuai dengan kepentingan yang ada saat itu. Nah, kebetulan kepentingan kekuasaan itu lebih besar dan ada kepentingan saat itu ingin meloloskan anaknya, maka aturan atau undang-undang itu bisa dicarikan celah dan akhirnya bisa lolos. Nah, itu yang diributkan publik. Kenapa Gibran bisa lolos padahal usianya belum standar yang sebagaimana disyaratkan. Tetapi akhirnya itu pun bisa diloloskan dengan berbagai manuver dan mencari celahnya. Disitulah letak krusialnya, Bung Enggi. Baik, jazakallah Bung Rocky. Mudah-mudahan Bung Rocky senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya, dan terima kasih telah bergabung di Kabar Petang kali ini. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.